Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kasih setia Tuhan Yesus rela mengampuni kita orang berdosa. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dalam hidup ini jangan sekali-kali kita menutupi dosa. Karena Tuhan tahu, tetapi kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan Yesus dengan jujur. Kita harus ingat bahwa pengampunan dosa dari Tuhan Yesus bukan untuk memberikan kepada kita kebebasan untuk berbuat dosa lagi, bukan saudaraku. Tetapi mendorong kita untuk hidup dalam kekudusan karena kasih setianya yang besar atas kita, yang rela mengampuni dosa kita seburuk sekotor apapun. Amin ya. Nah saudaraku, dari 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, ayat yang luar biasa ini, kita akan belajar 3 kebenaran dengan tema kasih setia Tuhan Yesus rela mengampuni kita orang-orang berdosa. Yang pertama saudaraku, realita bahwa kita adalah orang-orang berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 8 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah saudaraku, Rasul Yohanes menulis surat ini kepada orang-orang yang percaya yang mungkin saja ada yang mulai menyangkal keberadaan dosa dalam kehidupan mereka. Kata berdosa di sini ditulis dengan bahasa Yunaninya hamartia, ya, artinya hamartia itu meleset dari sasaran, tidak mencapai standar kekudusan dalam Tuhan, meleset dari kebenaran firman Tuhan, itulah hamartia. Jadi jika kita menyangkal bahwa kita adalah orang yang berdosa, saudaraku, firman Tuhan berkata berarti kita ini menipu diri kita sendiri. Dan firman Tuhan berkata kebenaran tidak ada dalam diri kita. Kita menolak bahwa realitas kita adalah orang-orang berdosa. Sehingga apa saudaraku? Kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Artinya seorang yang menyangkal dosa tidak bisa hidup di dalam kebenaran Allah atau terang Allah, saudaraku. 1 Yohanes 1 ayat 6 berkata, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia atau dengan Tuhan Yesus, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta saudaraku, dan kita tidak melakukan kebenaran. Saat ini dalam dunia yang semakin maju dan kompleks ini, seringkali saudaraku, banyak orang menolak istilah dosa, menggantikan dengan istilah yang lebih halus, saudaraku. Misalnya itu kan kelemahan, oh itu hanya kehilafan, atau itu hanya kesalahan kecil saja. Karena maklum kita kan manusia tidak luput dari kesalahan, kita manusia lemah. Seringkali saudaraku dosa dianggap enteng begitu saudaraku. Tetapi firman Tuhan dengan tegas bahwa setiap manusia adalah orang-orang yang berdosa. Roma 3 ayat 23 ya, ayat yang terkenal juga mengajar kepada kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudaraku, dengan mengakui kita orang berdosa, saya adalah orang-orang yang banyak dosa, minta ampun kepada Tuhan, ini adalah langkah pertama menuju kepada pemulihan secara rohani dari Tuhan Yesus. Dan langkah kedua, mengakui kita orang berdosa adalah langkah yang benar di hadapan Tuhan Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 9a berkata, jika kita mengaku dosa kita. Nah saudaraku, kata mengaku dari kata Yunaninya homologeo. Artinya mengatakan hal yang sama, yaitu setuju dengan Allah tentang dosa kita.
Mengaku di sini bukan sekedar mengakui secara umum semata, saudaraku, tetapi mengakui secara spesifik dosa itu dengan jujur dan disertai pastinya dengan pertobatan, saudaraku. Dalam Mazmur 32 ayat 5 berkata, dosaku, kata pemazmur, ku beritahukan kepadamu, diberitahukan kepada Tuhan, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Inilah pengakuan yang tulus dari pemazmur yang sungguh-sungguh tidak mencari alasan untuk membela diri atau menyalahkan orang lain, melainkan dengan kerendahan hati mengakui setiap dosa di hadapan Tuhan Allah dan memohon pengampunannya, serta mau bertobat untuk tidak kembali melakukan dosa itu lagi. Yang harus saudaraku kita ketahui bahwa Allah tidak menuntut kesempurnaan hidup kita, tetapi Tuhan menuntut kejujuran hati kita. Jadi orang percaya yang sungguh-sungguh sehat secara rohani adalah mereka yang mau mengakui dosa dan bertobat, bukan orang yang merasa diri suci, saudaraku. Pengakuan dosa yang jujur dan terbuka di hadapan Tuhan Allah membuka pintu berkat, membuka pintu kasih karunia pengampunan dosa dan berkat pemulihan dari Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi jangan tutupi dosa, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan supaya kita diberkati. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, dengan tema kasih setia Tuhan yang rela mengampuni kita orang berdosa, janji Allah akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9b firman Tuhan berkata, maka Tuhan adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Saudara, ini adalah gambaran dari Allah itu setia dan adil. Kata setia artinya Allah itu tidak berubah, tetap setia dengan janjinya dan kasihnya. Kembali saudaraku dalam 2 Timotius 2 ayat 13 saudaraku ya. Firman Tuhan yang menggambarkan kesetiaan Allah. Berkata jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Allah itu tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dirinya adalah setia. Kemudian kata adil saudaraku ya. Artinya Allah itu tidak bisa menutupi mata terhadap dosa. Namun karena Yesus menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib, maka pengampunan kita berdasarkan keadilan yang sudah dipenuhi di dalam Kristus yang rela berkorban bagi kita supaya kita diampuni dosanya. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 berkata, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia telah mendamaikan untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Puji Tuhan. Nah, kata mengampuni di sini dari kata Yunaninya apiemi, artinya melepaskan atau meniadakan hutang dosa, dan kata menyucikan dari kata katariso, artinya membersihkan semua kotoran moral dan kotoran rohani dari kehidupan kita. Kita harus benar-benar mengerti bahwa setiap kali kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, menghapuskan dosa kita. Tidak hanya menghapuskan dosa kita, tetapi juga memurnikan hati kita supaya menjadi serupa dengan Kristus. Wow ya. Jadi pengampunan dosa dari Tuhan Allah itu tidak bersyarat kepada kesempurnaan hidup kita, tetapi kepada kesetiaan dan keadilan Tuhan Allah sendiri yang dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi menyangkal diri bahwa kita orang berdosa itu hanya menipu diri sendiri, saudara. Kita jadi sombong dan angkuh, dan ini menjauhkan diri kita dari Tuhan Allah. Tetapi bila kita mengakui dosa kita
keburukan dan kekotoran kita, itu membuka kasih karunia pengampunan dari Tuhan Allah dalam Yesus. Allah itu setia dan adil sehingga selalu siap mengampuni dan menyucikan setiap orang yang berdosa yang mau datang kepadanya dengan hati yang hancur, yang mau bertobat mengakui dosanya di hadapan Tuhan Allah. Amin ya saudara. Jadi inilah 3 kebenaran yang kita pelajari dari 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, bahwa kasih setia Tuhan Yesus itu rela mengampuni kita orang-orang berdosa. Yang pertama saudaraku, realitas bahwa semua orang, ya termasuk kita, adalah orang-orang berdosa. Yang kedua, mengakui kita orang berdosa, saya orang berdosa, adalah langkah yang benar di hadapan Tuhan Allah. Dan yang ketiga, janji Allah akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan jika kita mengakui dosa-dosa kita. Amin ya. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 saya bacakan lagi. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Kalau ada di antara kami yang melihat tayangan Morning Spirit ini, Tuhan, sedang dalam kondisi hidup dalam kekotoran dosa, percabulan, perjinahan, penipuan, korupsi, kebencian, fitnah, keangkuhan dan sebagainya. Ampuni dosa kami supaya kami layak di hadapan Engkau. Selamatkanlah Tuhan kami semua orang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosamu bila kami mengakuinya di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur karena Engkau rela mengampuni kami dan menjauhkan kami dari segala kejahatan. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati. Dan saya katakan sampai bertemu kembali dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.